Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yergi Arbiansyah Gunawan dengan NIM 16016250098 dari mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Tema yang kita bahas hari ini adalah pinjaman online antara kemudahan, jeratan utang, dan pandangan Islam. Saya memilih topik ini karena pinjaman online kini sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat mudah diakses untuk masyarakat, namun juga memunculkan banyak masalah sosial. Contohnya seperti bunga yang tinggi, penagihan yang kasar, hingga tekanan psikologis dan konflik keluarga. Isu ini nyata, dekat dengan kita, dan sangat penting dilihat dari kacamata nilai-nilai Islam. Oke, di sini saya akan memberikan berita yang terpercaya. Jadi, menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, per April 2026, total nilai utang masyarakat melalui pinjaman daring resmi mencapai 102,7 triliun, naik sekitar 26% dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, sepanjang 2025 saja, OJK dan Satgas pasti sudah menghentikan lebih dari 2.200 entitas pinjaman online ilegal. Nah, setelah ini, saya akan menampilkan cuplikan video dari sumber berita terpercaya, yaitu dari CNN Indonesia, 5 Juni 2026, tentang utang pinjaman online warga Indonesia yang tembus capai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026 atau naik 26,11% dibanding tahun sebelumnya. Menyikapi itu, Komisi 11 DPR RI mendorong perbankan nasional lebih mempermudah akses KUR bagi masyarakat kecil dan pekerja sektor informal untuk memutus mata rantai jeratan pinjol. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, OJK harus segera memberikan rekomendasi terobosan untuk mengatasi maraknya kasus pinjol yang menjerat masyarakat rentan. Literasi dan edukasi keuangan dan infrastruktur teknologi informasi harus lebih diperkuat dan dimasifkan OJK. IT. Nah, ini yang mungkin yang selama ini rekomendasi IT ini harus kita berikan kepada OJK sehingga OJK bisa melakukan penutupan kepada pinjol, judul maupun investasi bodong. Oke, di sini ada berita dari Polri Humas 21 November 2025 yang mengungkapkan 2 aplikasi pinjaman ilegal yang memeras ratusan korban, menyebar data pribadi dan menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Fakta utamanya adalah pinjaman ilegal tetap beresiko jika bunga dan biaya tambahan tinggi. Pinjaman ilegal beroperasi tanpa izin, mengambil data ponsel, menerapkan bunga tak wajar, dan melakukan penagihan dengan ancaman. Banyak orang terjebak lingkaran utang, meminjam di tempat baru hanya untuk melunasi utang yang lama. Menurut pandangan saya, layanan ini sesungguhnya punya sisi positif, mempermudah akses dana cepat terutama bagi pelaku usaha mikro atau kebutuhan mendesak yang tidak terjangkau bank konvensional. Namun, praktik yang ada saat ini banyak menyimpang dari prinsip keadilan. Dampak positifnya yaitu mendorong inklusi keuangan dan perputaran ekonomi, membantu kebutuhan mendesak jika digunakan secara bijak dan pada lembaga resmi. Dampak negatifnya yaitu sebagian besar menggunakan sistem bunga tetap yang termasuk kategori riba. Beban pembayaran membebani pendapatan bulanan, memicu konflik keluarga, kecemasan, hingga tindakan nekat. Penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang melanggar hak asasi. Mengapa penting dibahas? Agar kita bisa membedakan mana yang aman, mana yang berbahaya, dan bagaimana solusi yang sesuai nilai agama agar tidak terjerat masalah berkepanjangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sudut pandang Islam. Islam mengatur transaksi ekonomi dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling membantu. Inti permasalahan pinjaman online terletak pada unsur riba, ketidakjelasan akad atau goror, serta ketidakadilan. Di sini saya akan memberikan 3 dalil yang berkaitan dengan pinjaman online. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dan yang terakhir ada Quran Surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtu falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudha'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Oke, selanjutnya kita akan membahas pendapat dan prinsip solusi. Menurut kajian hukum ekonomi Islam, pinjaman online boleh jika bebas bunga, akad jelas, tidak ada pemaksaan atau penipuan. Sebaliknya, menjadi haram jika mengandung bunga atau pemerasan. Dewan Syariah Nasional MUI juga telah menetapkan fatwa terkait larangan riba dan ketidakjelasan transaksi. Nilai Islam sebagai solusi: yang pertama, utang sebaiknya dihindari kecuali terpaksa. Yang kedua, jika harus meminjam, cari lembaga syariah atau pinjaman tanpa bunga, Qardo Al-Hasan. Yang ketiga, perkuat budaya saling membantu melalui infak, sedekah, dan dana sosial kemasyarakatan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah pinjaman online bukanlah solusi utama masalah keuangan. Yang legal pun tetap mengandung resiko. Yang ilegal jelas merugikan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Kuncinya cermat, bijak, dan berpegang pada nilai keadilan. Kemudahan yang ditawarkan seringkali menyembunyikan jeratan panjang. Jagalah harta dan kehormatan diri sendiri sesuai jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.